Dan saya ingin membuat perubahan. Mengajak adik-adik demo. Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dinda hadir berdua di sini di studio IKA PNUP, Ketua terpilih BEM dan Ketua demisioner. Mungkin saya bisa perkenalkan Dinda yang demisioner dulu ya. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Nurjana, demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang periode 2019-2020. 100. Kalau Dinda yang terpilih. Ya, kalau saya Muhammad Awal, Ketua BEM terpilih atau biasa dipanggil sekarang di kampus Presiden BEM yang terpilih tahun ajaran 2020-2021. Saya dari jurusan Teknik Mesin Prodi Pembangkit Energi. Dinda tadi jurusan apa? Kalau saya dari jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Manajemen Konstruksi. Oh, ya. Untuk Dinda yang demisioner, Ya. sebenarnya BEM ini tujuannya apa di kampus Dinda? Ya. Untuk periode sebelumnya tahun 2019-2020, Badan Eksekutif Mahasiswa ini hadir sebagai Kabinet Pilar Revolusi. Sebelumnya pada tahun 2018-2019, BEM itu hadir sebagai Kabinet Pembangunan, di mana BEM baru hadir kemudian setelah vakum pada tahun 2016. Jadi nama kabinetnya itu Kabinet Pembangunan. Nah, pada tahun 2019-2020 lahirlah Kabinet Pilar Revolusi. Wah, revolusi. Ya. Revolusi itu merdeka. Ya. Nah, terus lagi. Ya, dari membangun kemudian ada pilarnya. Ya, jadi BEM ini hadir sebagai wadah untuk seluruh ormawa yang ada di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Tentunya sebagai badan eksekutif yang akan selalu ada untuk organisasi kampus, ormawa-ormawa kampus, baik itu UKM maupun HMJ, dan juga sebagai penggerak di kampus antara birokrasi dengan HMJ maupun UKM. Oh, gitu ya. Ya. Selama menjadi pengurus BEM Ya, senior. di era revolusi ya, Iya, senior. bagaimana adik-adik mahasiswa itu bisa mau tertarik masuk jadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa? Iya. Kalau saya pribadi, awalnya saya mau masuk di BEM itu karena BEM itu sangat luar biasa bagi saya. Tapi lama-kelamaan dedikasi saya terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa itu semakin besar, dan saya ingin membuat perubahan. Mengajak adik-adik demo. Salah satunya sih ya mungkin itu, senior. Kalau Dinda yang terpilih, mungkin harapannya kepada adik-adik di kampus, bagaimana ingin peran aktifnya kepada BEM, apa harapannya Dinda? Iya, kalau kita tinjau BEM itu adalah sebuah lembaga eksekutif mahasiswa. Beratnya kalau kita berbicara sebuah negara, dia itu adalah sebuah miniatur dari pemerintahan presiden dan menteri-menterinya. Kita masukkan ke dalam kampus, ya seakan-akan seperti pemerintahan mahasiswa, dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa kembali. Kalau DPR-nya apa? Dema Dema ya. Ya, yang wadahi segala aspirasi. Aspirasi. Ya, sisa BEM yang menindaklanjuti aspirasi yang diwadahi oleh Dema. Kemudian kalau masalah harapan untuk adik-adik mahasiswa angkatan 18 sampai 2020 yang sekarang, kita dari BEM berharap ada bisa kemajuan yang bisa dimunculkan adik-adik melalui ormawa-ormawa, terutama untuk mengurus di BEM, karena orang-orang di BEM itu yang seharusnya paham masalah psikologi kampus, psikologi lembaga internal, eksternal, harus paham dulu ya situ. Jadi tidak sembarang orang mengurus di BEM. Ya, karena
pemerintahan kan juga enggak sembarang orang yang naik. Termasuk memberantas korupsi di pemerintahan. Iya, termasuk. Nah terus kalau Dinda, apakah tidak mengganggu mata kuliah dengan organisasi itu? Ya, kalau masalah mengganggu atau tidaknya, sejatinya kan memang organisasi yang belajarkan kita bagaimana memanage suatu waktu. Dan saya rasa untuk kehidupan kampus organisasi itu yang mengajarkan kita bagaimana cara manage waktu, kapan harus kumpul tugas, kapan harus aktif organisasi. Di situ nilai plus sebuah organisasi bagi mahasiswa yang nimbrung di dalam. Begitu ya. Ya. Dinda yang demisioner berapa tahun sih masa kepengurusan BEM-nya? Ya, masa kepengurusan BEM itu senior 1 tahun. Tapi saya Kenapa tidak 2 tahun? Terlalu cepat itu 1 tahun. ya sebenarnya kalau BEM 1 tahun itu terlalu cepat. Tapi Perubahan dalam daftarnya 2 tahun. Nggak bisa Pak, itu dari sandaran SPT ya. SPT. Ya terus. Ya, jadi saya mulai masuk di BEM itu sebenarnya tahun 2017. Kemudian masuk lagi ya. Jadi kalau memang belum selesai semua kepengurusan BEM itu demisioner ketuanya termasuk anggotanya. Iya. Oh, begitu ya. Nah, di kampus itu sekarang bagaimana BEM hadir bisa mempersatukan semua jurusan yang ada di kampus kita? Sesuai dengan nama kabinet kalau periode sekarang 2021 satu warna. Ya, itu kan kita ambil dari salam KMPNUP, jawabannya itu salam satu warna. Salam satu warna. Iya. Warna putih saja. Tidak. Oh, iya. Warna hitam senior. Warna hitam saja. Kita di BEM ya kita lepaskan masalah identitas lembaga masing-masing. Kita satu warna di sini, satu alma mater. Berbagai macam agama, berbagai macam suku kita menyatukan di dalam BEM. Ya. Berarti setahun itu dalam masa kepengurusannya apa saja program kerjanya di BEM ini? Ya. Kalau sekarang kami di BEM belum pelantikan. Jadi ini sementara penyusunan struktur. Cuman untuk kedepannya kita akan coba bagaimana membuat program kerja yang menarik bagi mahasiswa baru sekaligus bisa membawa kepentingan teman-teman lembaga ke birokrasi, karena kan selama ini kita tahu bersama bahwasanya tidak ada yang payungi teman-teman lembaga untuk ke birokrasi. Teman-teman kadang-kadang mengatasnamakan aliansi tapi tidak ada bukti legalitas. Ya, betul. Makanya hadirnya BEM menunjang kepentingan-kepentingan teman-teman yang sifatnya kepentingan bersama. Sebagai bukti legalitas Ya. bahwa kita adalah mahasiswa BEM, ya begitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau Dinda di dalam program kerjanya lalu seperti apa? Ya, Yang demisioner. jadi kami mulai pelantikan itu sekitar bulan November, tapi karena corona pada bulan-bulan Maret, jadi banyak program kerja yang tidak sempat terlaksanakan, termasuk LKTM yang pada dasarnya LKTM ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi ini bisa saja menjadi wadah yang paling baik untuk mahasiswa ini, latihan kepemimpinan tingkat menengah. Itu tidak sempat terlaksanakan, tapi ada beberapa program kerja lain yang terlaksana. Ya begitu ya. Ya, Berarti latihan kepemimpinan kepemimpinan tingkat Menengah. menengah. tingkat menengah. Iya, itu tidak sempat terlaksana karena Jadi yang terlaksana apa? beberapa yang terlaksana. Kami tuh sempat melakukan beberapa pergerakan mengenai pengurangan uang kuliah tunggal. Itu atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga Dewan Mahasiswa periode yang lalu. Yang berjuang. Iya, yang berjuang untuk teman-teman. ya, untuk UKT. Untuk UKT ya. Iya. Kalau hadirnya di sini sudah sadar ke Anda bahwa alumni bicara? Iya, kalau terlihat dari tampang-tampangnya, Pak. Siap senior. Mungkin di kampus sekarang ini kita
selalu memberikan vokasi-vokasi, memberikan harapan-harapan kepada adik-adik. Tanpa senior, kita kehilangan arah. Saya pun selalu menghargai senior saya, baik di kampus, maupun di organisasi HIPMI, maupun di Kadin. Kita ini adalah bagian daripada calon-calon pemimpin yang harus punya organisasi yang baik. Salah satu dasar prinsip kita untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi pemimpin bangsa ini ke depan adalah badan eksekutif mahasiswa, di mana adik-adik bisa mendapatkan pengalaman cara memimpin, cara pidato, cara bergaul yang baik. Betul tidak? Betul, senior. Betul ya. A+. Nah, sekarang tanggapan Dinda sebagai ketua terpilih BEM. Teman-teman mahasiswa di dalam kampus tidak berorganisasi, apakah menurut Anda orang tidak bergaul? Saya rasa teman-teman yang mahasiswa yang belum berorganisasi sampai sekarang, kalau kita sebutnya itu sebagai apatis di kampus, itu kurang cocok. Ya, karena sejatinya mereka juga berjuang untuk negara, tapi dengan cara yang lain, bukan di bagian organisasi. Mungkin di pengetahuan, keilmuan. Ya, saya rasa seperti itu. Tapi kalau menurut Dinda, bisakah kita memang berhasil tanpa suatu organisasi yang membawa kita bisa tampil memimpin suatu instansi ketika kita sudah bekerja? Apakah bisa? Ya, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah yang tidak berorganisasi itu bisa sukses atau tidak? Sebenarnya saya tidak bisa menjamin itu, tapi rata-rata orang yang berorganisasi itu pasti sukses. Itu menurut saya. Jadi pandangan kacamata Dinda ini sebelum masuk ke kampus berarti aktif di organisasi OSIS dulu di SMA ya? Iya, betul. Dinda juga? Iya, saya ketua OSIS juga kemarin. Oh, ketua OSIS juga. Berarti alumni ketua OSIS. Harapannya Dinda kepada adik-adik ini, bagaimana agar dia mencintai namanya BEM, bagaimana bisa bergandeng tangan tanpa ada terlalu fanatis dengan jurusannya. Harapannya ketua terpilih. Kalau bagi saya, teman-teman mahasiswa, untuk menikmati indahnya berorganisasi di BEM, seyogyanya lah, mari kita lepas dulu identitas, kita pandang dari luar. Kita lihat dari luar bagaimana kondisi lembaganya kita. Misalkan HMJ, UKM, kita lihat dari luar. Caranya lihat dari luar, ya masuk ke BEM. Supaya kita ada perbandingan dengan lembaga-lembaga internal yang lain. Dari situ kita bisa saling menggandeng bahwasanya ada kepentingan yang harus kita bawa bersama. Oke lah, kalau permasalahan arogansi antar lembaga penting, cuman di atas nama arogansi yang kita perlukan ada kolaborasi. Seperti itu ya. Kalau yang demisioner, memang ada sekretariatnya BEM di kampus? Iya, ada. Sampai dekat satu kali satu. Bagaimana sekretariatnya? Ya, BEM? ya ada di PKM. Oh, di PKM. Iya. Itu mantan kantin dulu itu. Ya. Iya, sampai sekarang masih ada air turun Pak kalau hujan. Nah, terus kalau Dinda, kita harus selalu banyak bergaul antar jurusan, utamanya HMJ. Selalu bertukar pikiran, ngopi bareng. Semua ketua-ketua HMJ ngopi bareng. Sekalipun sumpamanya minta ditraktir semua, jadikan kita traktir. Kalau kita ingin kebersamaan. Iya. Yang ada di sini semua jurusan. Kalau Dinda tadi di jurusan mesin, teknik mesin, sudah berapa banyak program studi yang ada di teknik mesin?
Kalau sekarang jumlah program studi di mesin 7. 7 ya? Iya. Kemarin pas saya masih mahasiswa baru angkatan 2017 masih 6. Karena otomotif itu terbagi menjadi 2, ada otomotif alat berat, ada juga otomotif tok. Oh, sudah dibagi 2 ya? Iya, sekarang jadi program Otomotif. studi alat berat. Terus apa lagi prodinya? Otomotif. Bisa disebutkan satu-satu dari ketiga. Ya, otomotif, alat berat, konversi, pembangkit, manufaktur, mekatronika, dan teknik mesin. Dan mesin. Ya. Kalau di sipil Indah, Ya, berapa kalau- prodi sekarang? Kalau di teknik sipil tuh ada 4 program studi. Yang pertama itu ada konstruksi gedung, yang kedua ada 4 perencanaan bangunan gedung, kemudian manajemen konstruksi dan teknologi konstruksi jalan jembatan. Oh, jalan jembatan ya. Sudah 4 ya. Iya. Dulu kita hanya 2 ya, konstruksi sipil dan konstruksi gedung. Jadi kalau Dinda Ketua BEM yang terpilih, bagaimana menurut Dinda terkait alumni membuat suatu media IKPNUP, alumni bicara, harapannya Dinda untuk keadaan di kampus? Ya, untuk Kakanda alumni, untuk masalah media yang dibuat oleh Kakanda alumni, saya rasa yang terbaiknya ini mengangkat citra kampus di tingkat regional, nasional maupun internasional supaya Poltek bisa dikenal. Ya, untuk yang buruknya, Tunggu dulu. Ini cuma alumninya. Bagaimana dia di kampus ini? Ini kan akan jadi alumni. Bagaimana? Apakah di unsubscribe atau subscribe? oh, Iya. iya, dan mungkin setelah yang terburuknya, Pak Di. Terburuknya. Iya, terburuknya dulu baru kita subscribe nanti. Ya, untuk kemungkinan terburuk Kakanda alumni, jangan sampai kita jadikan IKA sebuah jembatan neraka untuk teman-teman mahasiswa di kampus. Ada kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan bersama membangun mahasiswa Poltek yang berdaya guna, saing, entrepreneur. Dan terakhir, jangan lupa subscribe akun YouTube IKA PNUP Alumni bicara. Alumni Bicara. Jadi IKA spasi PNUP. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin Demisioner bisa menyampaikan di kamera supaya adik-adik di kampus dan media dan publik melihat bahwa bukan cuma alumni PNUP yang bisa menikmati media ini, tetapi semua alumni universitas di Republik ini bisa menikmati. Bisa disampaikan. Ya, untuk seluruh masyarakat Politeknik Negeri Ujung Pandang, mari kita support media Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jangan lupa like and subscribe media spasi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Itu maksudnya. Jadi kita memang selalu mau berbuat yang terbaik. Harapan saya membuat ini namanya studio, tujuannya saya hanya satu, sosial. Ketika ada harapan, ada pendapatan, ada selisih atau ada penghasilan yang didapatkan dari media ini, insya Allah kami akan membantu anak yatim piatu, kami akan membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu dimanapun, utamanya di Sulawesi Selatan ini. Yang ketiga, alumni akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang terbaik. Itu harapan saya selaku Ketua IKA, selalu memberikan dorongan kepada adik-adik. Jangan pernah segan-segan bertanya, mencari informasi kepada senior alumni. Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1.